Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah kita dapat bertatap muka, bersilaturahim kembali dalam suasana perkuliahan dengan mata kuliah dasar-dasar pendidikan. Semoga dalam perkuliahan kita ini senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik mahasiswa yang berbahagia, insyaallah sebentar saya akan menjelaskan bagian-bagian dari materi kuliah kita yang berkaitan dengan dasar-dasar pendidikan itu sendiri. Tentunya juga kita akan banyak berdiskusi berkaitan dengan apa yang saya akan sampaikan sebentar berkaitan dengan materi kuliah kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Sebelumnya saya bertanya, semua sudah siap menerima materi kuliah pada kesempatan yang berbahagia ini? Siap, Pak. Siap ya, insyaallah siap ya. Dahnya itu mohon diperhatikan baik-baik pada saat saya menjelaskan, begitu juga pada saat temannya menjelaskan ya. Nah, kalau saya lihat di layar ini hanya ada 3 orang yang belum bergabung di dalam kelasnya, karena berjumlah 28 orang ya. Baiklah, baik ya, saya akan tampilkan di layar materi perkuliahan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Ya, sudah tampil di layar ya. Sudah kelihatan ya? Iya, Pak. Ya, baik. Insyaallah berkaitan dengan materi kita pada kesempatan yang berbahagia ini berkaitan dengan kemungkinan dan keharusan pendidikan bagi manusia. Jadi kemungkinan dan keharusan pendidikan bagi manusia. Sebelum saya menjelaskan materi ini, saya persilahkan dulu di antara kalian menanggapi apa yang saya tampilkan di layar ini. Apakah pendidikan itu merupakan keharusan bagi manusia? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alfida. Baik, saya akan menanggapi apakah pendidikan merupakan keharusan bagi manusia. Pendidikan merupakan suatu keharusan bagi manusia karena pada hakikatnya manusia lahir dalam keadaan tidak berdaya, tidak langsung dapat berdiri sendiri, dan tidak dapat memelihara dirinya sendiri. Manusia pada saat lahir sepenuhnya memerlukan bantuan orang lain. Pendidikan termasuk proses pembelajaran untuk mengubah perilaku manusia. Perilaku yang dimaksud adalah cara berpikir, bersikap, bertindak sesuai dengan tujuan pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan merupakan suatu keharusan bagi manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya atas penjelasannya. Alhamdulillah luar biasa ya. Ya, itu ya. Baik. Ya. Dari tadi apa yang disampaikan Nur Alfida, Nahdi, dan terakhir ya, Dika luar biasa ya. Tentunya itu menjadi keharusan bagi kita dalam hal proses pendidikan itu. Nah, nanti ini saya akan jelaskan berkaitan manusia dapat dididik dan harus dididik ya. Jadi mohon diperhatikan. Nah, yang pertama manusia dapat dididik dan harus dididik. Ya, tadi kan pertanyaannya, mungkinkah manusia dapat dididik? Nah, 2 kemungkinannya, ya, manusia itu dapat dididik dan manusia itu harus dididik. Nah, 2 hal inilah yang akan saya jelaskan pada kesempatan yang berbahagia ini. Nah, yang pertama berkaitan, mungkinkah manusia itu dapat dididik? Nah,
Kalau kita lihat dengan pendekatan dasar biologisnya, bahwa manusia pada fakta biologisnya bahwa anak manusia ketika baru dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya, ya. Jadi manusia itu kelahirannya itu tidak berdaya atau tidak memiliki daya sama sekali. Tetapi harus dipahami dalam kelahiran manusia itu mempunyai potensi untuk tumbuh dan berkembang. Jadi manusia itu punya potensi tumbuh dan berkembang. Kenapa? Karena kemampuan anak itu bersifat fleksibel, itu yang pertama. Yang kedua, anak yang baru lahir itu Allah telah memberikan fasilitas jasmani yang sudah lengkap. Ya, baik itu berkaitan dengan akal. Jadi manusia itu selain diberikan kelengkapan jasmani, Allah juga melengkapinya dengan akal, ya. Di mana akal itu kan di otak ini terdiri dari pusat saraf-saraf yang berfungsi untuk menerima pengaruh dari luar dan dari dalam. Itulah yang semua yang direkam itu di kepala itu, itulah yang direspon, dan ketika direspon itu juga yang dapat mempengaruhi perubahan pada diri manusia dari setiap perkembangan yang dia alami, yaitu itu dasar biologisnya. Nah, kalau kita lihat dengan pendekatan dasar psikologis sosialnya, ya, manusia itu ketika dilahirkan dia membawa potensi. Jadi manusia itu dalam kelahirannya membawa potensi yang beragam. Jadi Anda semua ini ketika dilahirkan Allah di muka bumi ini, itu sudah memiliki potensi yang sangat beragam. Nah, tetapi potensi yang diberikan Allah itu yang sangat beragam, itulah yang membutuhkan stimulus. Itulah yang membutuhkan wadah, itulah yang membutuhkan pendampingan. Nah, tentunya semua itu akan distimulus oleh lingkungan sekitar. Ya, baik itu lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, dan lingkungan masyarakat. Jadi ada 3 lingkungan yang sangat mempengaruhi atau memberi stimulus manusia itu dalam proses pengembangan potensi yang dibawa sejak lahir. Yang pertama itu adalah lingkungan keluarganya, dari bapak ibu, itu pondasi pendidikan awal. Lalu kemudian lingkungan masyarakat itu juga dapat menstimulus perubahan manusia. Nah, yang tak kalah pentingnya yang dapat menstimulus perubahan manusia terhadap potensi dirinya itu adalah lewat pendidikan. Nah, Anda itu sudah lewati jenjang pendidikan dari TK dan sudah sampai di perguruan tinggi. Nah, otomatis potensi yang Anda bawa sejak lahir itu mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Selanjutnya yang kedua berkaitan dengan dasar psikososial itu, ya, dasar psikososial, bahwa manusia itu merupakan makhluk sosial, ya, makhluk sosial. Nah, kehidupan secara bersama, nah dalam kehidupan bersama itulah manusia itu saling mempengaruhi. Ketika ada interaksi antara satu dengan yang lainnya, antara individu dengan individu yang lainnya, maka itu juga salah satu stimulus untuk saling mempengaruhi dari potensinya. Ya, stimulus dari potensi. Nah, itulah yang pertama yang saya ingin sampaikan ketika pertanyaan mungkinkah manusia itu dapat dididik? Jawabannya adalah dengan pendekatan dasar biologis dan dasar psikososial, bahwa pada dasarnya manusia itu dapat dididik. Walaupun dari awal dia dalam keadaan lahir tidak apa-apa, tetapi Allah memberikan potensi, dari potensi yang dibawa sejak lahir distimulus di lingkungannya, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan pendidikannya, dan begitu juga senantiasa berinteraksi secara sosial, maka kita berkesimpulan bahwa manusia itu dapat dididik, ya, manusia itu dapat dididik. Selanjutnya yang kedua, pertanyaan kedua,
haruskah manusia itu dididik? Ya, haruskah manusia itu mendapatkan pendidikan? Ya, nah itu. Seperti halnya yang tadi, kita memakai dua pendekatan juga, pendekatan biologis dan pendekatan sosial, psikologis ya, psikologi sosialnya. Nah, di sini kalau kita lihat, haruskah manusia dididik dengan dilihat dari pendekatan dasar biologisnya? Ya, yang pertama itu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Manusia itu tidak memiliki insting ya seperti binatang. Ya, tetapi manusia itu diberikan oleh Allah itu potensi penglihatan, pendengaran. Nah, ya. Nah, secara beriringan waktu ya, walaupun kelahiran manusia itu yang pertama potensi pendengaran itu berfungsi, lalu kemudian penglihatan itu nanti sejak lahir, lalu kemudian nanti berapa bulan kemudian baru berfungsi. Tetapi yang harus diingat bahwa dengan potensi dengan penglihatan dan pendengaran inilah juga yang merupakan menstimulus manusia sehingga dia dapat dididik. Jadi inilah yang dapat menstimulus manusia sehingga manusia itu harus dididik, ya. Kalau manusia tidak dididik, nanti apa bedanya dengan binatang, ya? Nanti kita tidak bisa membedakan antara ciptaan Allah antara manusia dan binatang. Nah, olehnya itu manusia itu harus dididik, ya. Kenapa manusia harus dididik? Ya, supaya ada perubahan pada dirinya. Nah, kalau pandangan agama itu ya harus jelas. Pendidikan yang pertama dan utama yang harus didapatkan itu anak dalam pendidikannya adalah pendidikan akidah. Ya, itulah yang harus dididik. Jadi manusia itu harus dididik dulu dengan pendekatan akidah, pendekatan akhlak, pendekatan ibadah, dan begitu juga dengan pendekatan-pendekatan yang lainnya. Jadi manusia itu harus dididik, terkhusus dengan persoalan-persoalan agama. Nah, apa jadinya kalau manusia itu tidak dididik dengan persoalan agama? Seperti pendidikan akidah, pendidikan akhlak, pendidikan ibadah, dan seterusnya. Lalu kemudian yang kedua adalah dasar psikososial, ya. Nah, tentunya dasar psikososial ini, ya, karena manusia itu ya harus mendapatkan pendidikan. Nah, yang mana itu berkaitan dengan pengetahuan, berkaitan dengan sikap, dan berkaitan dengan keterampilan. Jadi tiga hal inilah yang menjadi keharusan juga manusia miliki. Bukan hanya cukup sampai pengetahuan, bukan hanya keterampilan yang dimiliki, tetapi yang terpenting yang harus dimiliki dalam kehidupan ini adalah sikap. Sikap, perilaku, akhlak, moral, ya, menentukan generasi yang cemerlang, generasi yang Islami itu ke depan ketika sikap, akhlak, dan moralnya itu dia miliki, akhlak yang baik. Nah, rekan-rekan mahasiswa, adik-adik mahasiswa yang berbahagia, jadi inilah yang jawabannya bahwa dapatkah manusia itu mendapatkan pendidikan, haruskah manusia itu dapat dididik? Jawabannya manusia dapat dididik dan manusia itu harus dididik, ya. Nah, dari dua penjelasan tadi, dapatkah manusia itu dididik dan haruskah manusia itu mendapatkan pendidikan? Ya, kenapa? Ya ini, ya. Pandangan dan fakta bahwa pendidikan itu merupakan keharusan bagi manusia. Nah, kalau Anda lihat di sini ya, pendapat Immanuel Kant bahwa manusia hanya dapat menjadi manusia, ya. Di teori pendidikan lain itu manusia dimanusiakan. Pertanyaannya, memangnya manusia kita ini belum manusia ya, lalu dimanusiakan? Nah, tentunya bukan makna demikian. Tetapi
manusia yang dimanusiakan itu adalah adanya perubahan yang seperti yang sampaikan di awal tadi. Nah, pendapat Langgapel itu yang pertama, animal educabil. Manusia itu merupakan makhluk yang dapat dididik. Jadi, semua manusia yang terlahir itu dengan fitrah dan potensi yang diberikan Allah itu bisa dididik. Itu yang pertama. Yang kedua, animal educandum. Manusia itu merupakan makhluk yang harus dididik. Kenapa manusia harus dididik? Supaya ada pembeda antara binatang dengan manusia, ya. Tidak. Kenapa harus dididik? Supaya akidahnya baik, akhlaknya baik, ibadahnya baik, hubungannya terhadap manusia baik, hubungannya terhadap lingkungannya baik. Intinya, hairun nas ampauhum linnasi. Sebaik-baik manusia adalah berbuat baik terhadap orang lain. Tetapi harus ada pendidikannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, animal educadus, kandus. Manusia merupakan makhluk yang harus dan dapat dididik, digabung. Ada keharusan dan dapat dididik, ya. Kalau ini kenapa apalagi dalam pendidikan Islam itu manusia itu wajib mendapatkan pendidikan agama. Ya, supaya akidahnya, akhlaknya, ibadahnya itu betul-betul mantap. Kesimpulannya, faktanya bahwa pendidikan merupakan kebutuhan manusia. Jadi, kesimpulannya bahwa pendidikan itu merupakan kebutuhan manusia. Baik adik-adik sekalian yang berbahagia, nah, selanjutnya kita akan lihat berkaitan pendidikan ini dengan ditinjau dari teori-teori pendidikan atau aliran-aliran pendidikan. Ada 4 di sini, ya. Empirisme, nativisme, naturalisme, dan konvergensi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan, ya, menambahkan penjelasan berkaitan ke-4 aliran ini. Mohon diperhatikan baik-baik, ya. Nah, yang pertama, ya, aliran empirisme, ya, yang sudah dijelaskan juga temannya tadi. Yang pertama itu anak pada saat dilahirkan jiwanya itu dalam keadaan kosong, ya. Ya, dan lingkunganlah, terutama lingkungan pendidikan akan mengisi kekosongan jiwa tersebut. Nah, kalau Anda perhatikan ini pernyataan pertama ini dari aliran empirisme ini, itu sesungguhnya memberikan gambaran bahwa manusia itu lahir dalam keadaan tidak ada apa-apanya. Tetapi dalam perjalanan kehidupannya itu distimulus oleh lingkungannya, terkhusus daripada lingkungan pendidikan. Inilah yang lebih awal saya sampaikan berkaitan dengan pandangan dasar biologisnya. Nah, kalau kita melihat di pandangan empirisme ini, itu juga erat kaitannya dengan Quran surah An-Nahl ayat 78, ya. Anda bisa lihat nanti. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, ya. La ta'lamuna syai'a. Nah, wa ja'ala lakum sam'a wal absara, dan seterusnya itu Anda bisa lihat, wal afida la'allakum tashkurun. Ya, di mana ini ayat ini di surah An-Nahl ini ayat 78 ini dikatakan bahwa manusia itu lahir dalam keadaan tidak memiliki apa-apa. Tetapi dalam kelahirannya itu tidak memiliki apa-apa, manusia itu diberikan oleh Allah yaitu berupa pendengaran, ya, penglihatan, dan hati. Nah, 3 potensi inilah yang bisa membentuk manusia dalam kehidupannya. Jadi di surah An-Nahl itu 78 itu manusia itu lahir tidak ada apa-apa, tetapi Allah memberikan, ya, pendengaran, penglihatan, dan hati. Dijadikan sebuah wadah sarana untuk pengembangan dirinya.
Itu sejalan dengan yang pertama ini. Yang kedua, ya, berkaitan dengan pendidikan itu bersifat menentukan. Anak dapat dijadikan apa saja sesuai dengan keinginan pendidik. Nah, kalau Anda lihat ini agak ekstrim ya, karena ya dengan pendidikan itu anak itu bisa dibentuk apa saja. Nah, dari empirisme ini kalau bagi saya, ya, yang kedua ini saya tidak bisa mengakomodir, karena bagaimanapun peran pendidikan itu sangat penting, tetapi dia tidak bisa secara totalitas untuk membentuk dan merubah pada diri anak itu seseorang. Ya, banyak faktor-faktor yang lain yang bisa mempengaruhinya. Jadi kalau yang pertama saya bisa akomodir, terima dengan pendekatan ayat surah An-Nahl tadi, tetapi yang kedua ini saya tidak sependapat dengan aliran empirisme karena banyak faktor yang bisa mempengaruhi anak. Itu yang pertama. Selanjutnya aliran nativisme ya, bagaimana pendapatnya aliran nativisme? Anak dilahirkan dengan pembawaan tertentu yang menentukan bagaimana perkembangan anak. Nah, kalau dilihat di sini bahwa anak itu membawa pembawaan. Ya, biasanya dari pendekatan biologisnya seperti yang disampaikan temannya tadi adalah sangat besar pengaruhnya dengan kondisi orang tuanya ya. Apa yang karakter dan keadaan orang tuanya itu juga sangat mempengaruhi kelahiran anaknya. Nah, saya rasa ini juga perlu dilihat lebih lanjut. Apa benar ya kalau orang tuanya pembawaannya baik, apalagi orang tuanya kiai, pendidik dan sebagainya, apa anak-anaknya juga demikian? Itu perlu dilihat lebih lanjut ya. Yang kedua, lingkungan termasuk lingkungan pendidik tidak akan bisa merubah apa yang sudah ditentukan tersebut. Wah, ini juga terbaliklah dengan empirisme. Kalau empirisme, pendidikan itu bisa merubah secara totalitas anak ya dalam proses pendidikannya. Tetapi kalau pandangannya aliran nativisme, dia mengatakan bahwa lingkungan pendidikan tidak akan bisa merubah yang sudah ditentukan. Nah, ini kan empirisme dan nativisme berarti sudah bertolak belakang berkaitan dengan keharusan pendidikan bagi manusia. Nah, yang ketiga, pendidikan itu tidak diperlukan. Ya, ini lebih ekstrim lagi nativisme, pernyataannya itu pendidikan tidak diperlukan karena banyak faktor yang bisa mempengaruhi selain pendidikan. Nanti Anda lihat kembali ya dari ompa ini, mana yang Anda bisa akomodir dalam alam pikiran Anda dengan keadaan yang dialami sekarang. Baik, kita lihat berkaitan naturalisme, tadi sudah dijelaskan juga temannya dalam diskusi. Ya, yang pertama ini naturalisme ya. Anak dilahirkan dengan pembawaan yang baik. Peranan lingkungan adalah mempertahankan atau menjaga apa yang sudah baik tersebut. Ya, ini. Jadi naturalisme itu memperjelas bahwa semua manusia lahir itu dalam keadaan yang baik-baik ya. Ya, jadi dalam pandangan agama Islam juga manusia itu lahir seperti dengan kertas putih, tidak memiliki dosa noda, ya. Tetapi dalam perjalanan hidupnya, ya, itu ditentukan apakah kertas putih itu menjadi kotor atau berwarna-warni tergantung dengan lingkungannya. Nah, ini pernyataan naturalisme ya. Pernyataan yang kedua, jika pendidik salah dalam bertindak, apa yang sudah baik tersebut berubah menjadi tidak baik. Ya, sangat dimungkinkan karena perubahan yang terjadi pada anak itu tergantung juga orang yang mendidiknya. Kalau gurunya, dosennya, orang tuanya memberikan pendidikan yang baik, maka otomatis secara kemungkinan besar anaknya juga mengalami perubahan yang lebih baik. Ya, just begitu juga sebaliknya. Yang ketiga, pendidikan diperlukan, tapi harus dilakukan secara hati-hati. Ya, ini naturalisme mempertegas pendidikan diperlukan. Kalau aliran tadi aliran nativisme, pendidikan tidak diperlukan. Berarti
aliran ini bertentangan pernyataannya yang ketiga. Nah, sekarang kita lihat dengan apa sih yang pernyataan aliran konvergensi itu. Nah, aliran konvergensi kita lihat di sini, itu anak dilahirkan dengan berbagai pembawaan yang membutuhkan stimulus dari lingkungan, terutama lingkungan pendidikan. Ya, ini agak-agak mengakomodir ya keadaan-keadaan yang memang dialami, bahwa anak-anak itu membawa sebuah potensi, tetapi lingkungan yang membentuknya, lingkungan yang memberikan wadah supaya ada perubahan. Yang kedua, pendidikan dapat memberikan pengaruh yang berarti jika pembawa memungkinkan untuk dipengaruhi sehingga terjadi perubahan yang berarti. Nah, kalau kita lihat konvergensi ini, itu berkesimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi pembawaan anak yang lahir ada faktor yang dari dalam pada diri anak itu sendiri, dan faktor dari luar itu adalah lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan pendidikan itu sendiri. Nah, adik-adik mahasiswa yang berbahagia, inilah 4 penjelasan dari berkaitan dengan aliran-aliran pendidikan yang tentunya erat kaitannya yang dari awal kita diskusikan, begitu juga yang saya sampaikan, apakah manusia itu diharuskan untuk mendapatkan pendidikan, dan apakah manusia itu harus dididik. Nah, kalau kita lihat dari 4 pandangan aliran ini, tentunya ada yang mengakomodir berkaitan bahwa manusia itu harus mendapatkan pendidikan, manusia itu dapat dididik, tetapi di aliran ini juga dia bertolak belakang memberikan pernyataan berkaitan demikian, ya. Nah, adik-adik sekalian yang berbahagia, ya, inilah yang penjelasan yang saya sampaikan. Sebelum saya menyimpulkan juga dari materi kita pada kesempatan yang berbahagia ini, baik ya, pada intinya ya, kalau kita lihat ini kan aliran-aliran ini yang keempat ini kan diadopsi dari pemikiran-pemikiran orang Barat itu sendiri ya. Makanya tadi saya itu selain di satu sisi kita bisa mengakomodir pendapat dan berkaitan dengan aliran ini, tidak terlepas kita dengan pendekatan agama ya. Karena kan pendekatan agama itu khususnya kita bicara Quran dan hadis, itu kan sudah jelas berkaitan dengan apa yang saya sampaikan tadi. Nah, kalau di surah Ar-Rum itu kan sudah jelas ya, bahwa manusia itu lahir dalam keadaan fitrahnya ya, Allah lah yang menentukan fitrahnya ya, tidak ada yang bisa menentukan fitrahnya. Tetapi lalu kemudian, walaupun demikian, manusia lahir itu tidak memiliki apa-apa, tetapi manusia itu melengkapi jasmaninya ya. Manusia itu dilengkapi jasmani seperti dengan pendengaran. Jadi ketika kita masih berada dalam kandungan, sudah berumur sudah ditiupkan roh, sudah berumur 120 hari ya, maka itu kan atau sebelum kita lahir itu kan pendengaran itu sudah merespon ya, sudah berfungsi ya, apalagi setelah lahir distimulus lagi dengan keadaan. Nah, dari pendengaran inilah menstimulus perubahan yang terjadi pada manusia. Akal lah yang diberikan oleh Allah. Jadi penglihatan, pendengaran, akal. Tetapi semua 3 ini bisa dikendalikan, bisa diarahkan seperti itu tadi. Cukup demikian pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.